Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Abdullah datang dari Baghdad ke Karimun, Jawa untuk dakwah. Dari desa Karimun menuju ke bandara di desa Kemujan. Amatilah, di kanan jalan ada anak menemukan pelang kayu tertulis makam Sayyid Abdullah. Tagnya berwarna merah. Untuk menuju ke sana Anda perlu berjalan masuk sekitar 200 meter. Lokasi makam masih di kawasan Desa Kemujan RT 1 RW 2 Kecamatan Karimun, Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Bisa dilalui mobil karena jalan sudah dibeton sejak tahun 2014. Penduduk setempat rutin mengadakan haul Syekh Abdullah tersebut tiap Senin Pahing pada bulan Asyura. Saking lamanya tradisi haul itu berlangsung, menurut Mbah Sapuan, 56 tahun juru kunci makom, ia tidak ingat berapa puluh kiai di Jawa dan Jepara yang sudah diundang untuk mengisi acara. Mbah Sayyid Abdullah ini tidak banyak yang tahu secara detailnya silsilahnya, namun juru kunci makam itu mengatakan bahwa penemuan Maghfurah wali tersebut adalah Mbah Maryani, orang asli Pulau Jawa, hidup puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, menurut Sapuan, Mbah Maryani datang ke Mujaan untuk balok, yakni mencari kayu besar untuk kemudian dibuat ukuran balokan sehingga 4 agar bisa dijual kembali. Belum ada yang tahu kalau di daerah tersebut ada begitu banyak makom. Mbah Maryani kemudian tirakat di makom untuk meramat, atau orang menyebut mencari tahu siapa pemilik makom yang dikelilingi nisan-nisan banyak tersebut. 3 makom ada di tengah, dan yang paling tengah penjaganya cukup lumayan. Ukuran makom itu sekitar 2 meter, khas makom kuno dan tua sekali. Setelah tirakat berhasil, Mbah Maryani mendapatkan petunjuk langsung kalau 3 makom tersebut adalah Siti Aminah istri Sayyid Abdullah, suami, dan Nur Rahman putra. Sementara di sekelilingi makom adalah sahabat-sahabatnya Sayyid Abdullah. Menurut Mbah Maryani, datang dari Baghdad, Irak untuk memperjuangkan dakwah Islam di Kemujaan. Papar Sapuan kepada duta Islam di rumahnya Kemujaan. Mbah Sapuan bercerita pertama ditemui dalam mimpi oleh Sayyid Abdullah yang cirifikasinya mirip orang Arab, yang tinggi, besar, jenggotnya lumayan panjang, menutup leher sekitar lebatnya. Ketika itu hujan lebat sedang turun. Ia tidak mendapatkan pesan penting dalam mimpi kecuali hanya petunjuk bahwa harta
warung Sayyid Abdullah, kemujaan akan bermanfaat kalau waktunya sudah tiba. Mbah Sayyid Abdullah bilang ke saya, kalau harta dan kepalanya ada di bangkuan Karimun Jawa, letaknya 1 kilometer dari tembok karangan, tidak akan bisa diambil kecuali sudah waktunya bisa dimanfaatkan tandas sapuan. Sayyid Abdullah juga punya tongkat, tapi lanjut sapuan. Tongkat itu hanya bisa dimiliki orang kelahiran Surabaya. Siapapun yang tidak akan bisa mengambil tongkat itu diminta Mbah Parini, yang juru makam saja tidak boleh. Jika ada orang berhasil karena wasilah nazar ke makam Mbah Sayyid Abdullah, maka harus segera dilunaskan janji padanya. Jika tidak, ujar sapuan, akan ada Sayyid Abdullah. Ujar sapuan, ada murid Sayyid Abdullah yang marah, sebab Sayyid Abdullah kemujaan ada yang dari Sampang Madura, itu orangnya galak. Di makam dia ibarat penjaga atau saptam, itu yang tegas terangnya. Maka sahabat yang tegas itu sempat ditunjukkan Mbah Sapuan kepada duta Islam. Ia ada di bawah pohon besar sebelah kiri makam Sayyid Abdullah. Dari jalan masuk makam, saking galaknya dia, ada kejadian aneh menimpa orang yang akan bersyukur daging kambing bersama keluarga dan warga itu. Akibat mencicipi dahulu masakan kambing tersebut sebelum dibawa ke makam, ia kualat, mulutnya perot seperti orang habis dihajar. Kurang adab menurut saya tuturnya. Ketika sedang di lulung hutan, karena punya gawe mantu, Mbah Sapuan juga pernah tidur di makam. Tapi tiba-tiba ada yang membangunkan, mulih habis kue, mulih nulit pulang-pulang, kalau berhasil pasti tercapai. Teriak suara laki-laki dari arah makam. Alhamdulillahirabbil alamin, berkah wasilah Mbah Sayyid Abdullah dan atas kehendak Allah, tamu dan acara menurut Mbah Sapuan banyak yang datang melebihi undangan. Hutang 25 juta langsung lunas baginya. Itu di luar perkiraan karena kondisi ekonomi yang tidak mampu. Wallahu alam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.